Pendengar yang budiman, dalam Quran Surat As-Sajdah ayat ke-18 sampai ayat ke-20, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Pendengar yang budiman, para ulama ahli tafsir mengemukakan bahwa ketiga ayat tadi diturunkan berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu nama tersebut amat populer dan tak asing di telinga kita. Namun, tak ada salahnya kali ini kita akan menyimak bagaimana perjalanan hidupnya. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kecil, beliau hidup diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayahnya terlalu banyak beban dan tugas yang sangat banyak. Mengenai bagaimana Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Nah, pendengar yang budiman, mayoritas ahli sejarah menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha, di mana usia beliau saat itu masih berkisar antara 10 dan 11 tahun. Ini adalah suatu kehormatan dan kemuliaan bagi beliau, di mana beliau hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdepan memeluk Islam. Bahkan beliau adalah orang pertama yang melakukan salat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sosok yang memiliki tubuh yang kekar dan lebar, padat berisi dengan postur tubuh yang tidak tinggi, warna kulit sawo matang, berjenggot tebal, berwarna putih seperti kapas. Kedua matanya sangat tajam, murah senyum, berwajah tampan, dan memiliki gigi yang bagus. Dan bila berjalan, sangat cepat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sosok manusia yang hidup zuhud dan sederhana, memakai pakaian seadanya, dan tidak terikat dengan corak ataupun warna tertentu. Pakaian beliau berbentuk sarung yang tersimpul di atas pusat dan menggantung sampai setengah betis. Dan pada bagian atas tubuh beliau ada selendang, dan bahkan pakaian bagian atas beliau bertambal. Beliau juga mengenakan kopiah putih buatan Mesir yang dililit dengan surban. Ali bin Abi Thalib juga suka memasuki pasar, menyuruh para pedagang bertakwa kepada Allah dan menjual dengan cara yang ma'ruf. Beliau menikahi Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sosok pejuang yang pemberani dan heroik, pantang mundur,
tidak pernah takut mati dalam membela dan menegakkan kebenaran. Keberanian beliau dicatat di dalam sejarah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada saat rumah Rasulullah SAW dikepung oleh sekelompok pemuda dari berbagai utusan kabilah Arab yang berniat membunuh Nabi. Lalu Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut milik beliau SAW. Di sini Ali bin Abi Thalib benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah SAW dengan penuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Keesokan harinya, Ali disuruh menunjukkan keberadaan Nabi SAW. Namun beliau menjawab tidak tahu, karena beliau hanya disuruh untuk tidur di tempat tidurnya. Lalu beliau disiksa dan digiring ke Masjidil Haram, dan di situ beliau ditahan beberapa saat, lalu dilepas. Berikutnya yang kedua, beliau kemudian pergi berhijrah ke Madinah dengan berjalan kaki sendirian, menempuh jarak yang sangat jauh tanpa alas kaki, sehingga kedua kakinya bengkak dan penuh luka-luka setibanya di Madinah. Ketiga, Ali bin Abi Thalib terlibat dalam semua peperangan di masa Rasulullah SAW selain perang Tabuk. Karena saat itu beliau ditugasi menjaga kota Madinah. Di dalam peperangan tersebut, beliau seringkali ditugasi melakukan perang tanding atau duel sebelum peperangan sesungguhnya dimulai. Dan semua musuh beliau berhasil dilumpuhkan dan juga tewas. Bahkan beliau juga menjadi pemegang panji Rasulullah SAW. Pendengar yang budiman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki banyak keutamaan. Selain yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi keutamaan dan juga keistimewaan beliau. Berikut adalah di antaranya. Ali radhiyallahu anhu adalah manusia yang benar-benar dicintai Allah dan Rasul-Nya. Pada waktu perang Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, "Bendera ini sungguh akan saya berikan kepada seseorang yang Allah memberikan kemenangan melalui dia. Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia dicintai Allah dan Rasul-Nya." Maka pada malam harinya, para sahabat ribut membicarakan siapa di antara mereka yang akan mendapat kehormatan membawa bendera tersebut. Dan keesokan harinya, para sahabat datang menuju Rasulullah SAW. Masing-masing berharap diserahi bendera. Namun beliau bersabda, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Mereka pun menjawab, "Matanya sakit ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk menjemputnya, dan Ali pun datang. Rasulullah SAW menyemburkan ludahnya kepada kedua mata Ali dan mendoakannya. Dan Ali pun sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu beliau memberikan bendera kepadanya. Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Beliau menjawab, "Majulah dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seorang manusia melalui dirimu, sungguh lebih baik bagimu daripada unta-unta merah." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, Ali radhiyallahu anhu
memiliki jiwa juang yang sangat melekat di dalam hatinya. Sehingga ketika Rasulullah SAW ingin berangkat pada perang Tabuk dan memerintahkan Ali agar menjaga Madinah, Ali merasa keberatan sehingga mengatakan, "Apakah engkau meninggalkan aku bersama kaum perempuan dan anak-anak?" Namun Rasulullah SAW justru menunjukkan kedudukan Ali yang sangat tinggi, seraya berkata, "Apakah engkau tidak ridho kalau kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada kenabian sesudahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga adalah salah satu dari 10 orang yang telah mendapat berita gembira sebagai penghuni surga, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Nabi SAW telah menyatakan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa tidak ada yang mencintainya kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membencinya kecuali orang munafik. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Engkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu." Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga sangat dikenal sebagai kepandaian dan ketepatan dalam memecahkan berbagai masalah yang sangat rumit sekalipun. Dan beliau juga seorang yang memiliki kejeniusan dalam pemecahan ketetapan hukum dan dikenal sangat dalam ilmunya. Demikianlah beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya kita akan sedikit mengulas kiprahnya sebagai khalifah. Pendengar yang budiman, ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat, situasi dan suasana kota Madinah sangat mencekam, dikuasai oleh para pemberontak yang telah menodai tanah suci Madinah dengan melakukan pembunuhan secara keji terhadap khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya benar-benar menghadapi dilema besar yang sangat rumit. Yang pertama, kaum pemberontak yang jumlahnya sangat banyak dan menguasai Madinah. Lalu yang kedua, terbentuknya kubu penuntut penegak hukum terhadap para pemberontak yang telah membunuh Utsman bin Affan, yang kemudian melahirkan perang saudara, perang Jamal, dan perang Siffin. Adapun yang ketiga, kaum Khawarij yang dahulunya adalah para pendukung dan pembela beliau, kemudian berbalik memerangi beliau. Namun dengan kearifan dan kejeniusan beliau dalam menyikapi berbagai situasi dan juga mengambil keputusan, beliau dapat mengakhiri pertumpahan darah itu melalui tahkim. Sekalipun umat Islam pada saat itu masih belum bersatu secara penuh. Hingga muncullah salah seorang pentolan Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang memendam api kebencian terhadap Ali bin Abi Thalib karena dianggap telah menghabisi rekan-rekannya yang seakidah, yaitu kaum Khawarij di Nahrawan. Maka dari itu, ia melakukan makar bersama 2 orang rekannya yang lain, yaitu Al-Barok bin Abdullah dan Amr bin Bakar At-Tamimi, untuk menghabisi Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As, karena dia dianggap sebagai biang keladi pertumpahan darah. Al-Barok dan Amr gagal membunuh Muawiyah dan Amr bin Al-As, sedangkan Ibnu Muljam berhasil mendaratkan pedangnya di kepala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada dini hari Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, dan beliau pun wafat keesokan harinya. Pendengar yang budiman, demikianlah sekelumit kisah perjalanan hidup seorang sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Mudah-mudahan dari kisah tersebut kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran. Wallahu a'lam.